Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu ya anak-anak. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak bertemu kembali bersama Ibu Hesti, kemudian Pak Bowo, dan saya sendiri Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian di kelas 3A, kelas 3B, dan juga kelas 3C. Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak, karena kakak kelas kita, kelas 5, sedang mengadakan tryout. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan nilai kakak kelas kita, kelas 5, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat kedua tangan kita seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi kelas 3 pada hari ini kita membahas tema kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita beranjak ke subtema yang ketiga ya anak-anak ya, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Semangat anak-anak, semangat. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini. Langsung saja. Di pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas anak-anak, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa buka buku temanya dan juga buku tulis temanya. Kalian bisa buka halaman 107 ya anak-anak ya. Subtema yang ketiga yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini anak-anak. Nah, anak-anak, kalian bisa simak terlebih dahulu ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan yaitu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke anak-anak, kita simak terus ya. Kita buka halaman 108, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Nah anak-anak, di saat guru membaca, kalian bisa menyimak juga ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati.
Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana ia menemukan buku yang ia butuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut adalah petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yuk anak-anak disimak baik-baik ya. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dasar pot atau di bawah ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Kemudian isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau juga genteng, seperti yang kita lihat sama-sama. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya apa? Agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, ini dia gambarnya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan dalam penyiraman. Nah, ini dia anak-anak ya gambarnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Kemudian letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu anak-anak ya. Berikut petunjuk perawatannya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Nah, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman pohon melati. Nah, sekarang kalian bisa siapkan ya buku tulisnya dan buku temanya. Nah, yang tidak punya buku temanya, kalian bisa menulis jawabannya saja ya. Nah, di sini kita buat dulu satu persatu. Nah, di sini nomor 1, batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Nah, ini betul atau salah? Nah, kita jawab ya. Jawabannya adalah betul. Berarti kita berikan tanda checklist. Kemudian yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Nah, ini kalau kita simak bersama-sama, ini jawabannya betul atau salah? Nah, jawabannya adalah betul ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Apakah betul atau salah? Nah, jawabannya adalah salah ya anak-anak ya. Kemudian lanjut yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, ini jawabannya betul atau salah? Kita jawab, yaitu jawabannya adalah salah, atau kalian bisa menyilang ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nah, ini benar atau salah? Kita jawab sama-sama, jawabannya betul sekali ya. Kemudian yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Nah, ini jawabannya betul atau salah? Jawabannya adalah betul anak-anak. Nah, kalian tinggal ikutin saja ya. Kemudian yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah atau betul anak-anak? Jawabannya adalah salah ya. Dan yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan oleh kita, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, ini betul atau salah? Jawabannya adalah betul sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kalian bisa menceklis dan menyilang ya.
Nah, dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara menanam bunga mawar atau merawat bunga mawar, ya. Nah, di sini ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Nah, jika kalau kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, maka kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya atau yang ahlinya. Nah, tanaman apa yang ingin kalian ketahui perawatannya? Nah, kalian bisa mencoba mendatangi kepada ahlinya, ya anak-anak ya, yaitu ke penjual bunga. Nah, sekarang di sini lakukanlah wawancara, yaitu ngobrol. Wawancara itu ngobrol ya, komunikasi dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru akan membantu memberikan jawaban ya anak-anak ya. Kalian bisa langsung saja mencatat ya. Nah, di sini ada laporan hasil wawancaranya. Nah, ini narasumbernya yaitu si pedagangnya, yaitu bernama Pak Wali. Nah, pewawancara, nah ini anak-anak ya, Banu. Nah, di sini Bapak tulis ya, Banu ya. Cara merawat bunga anggrek di dalam pot. Nah, kalian bisa menulisnya ya. Anggrek adalah tanaman hias yang indah. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik dengan aneka warna yang menawan. Selain menanam langsung di dalam tanah, tanaman anggrek dapat ditanam di dalam pot juga. Nah, itu anak-anak ya, laporan hasil daripada wawancaranya. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Tanaman diberi air agar titik-titik-titik. 2. Pupuk yang digunakan untuk merawat tanaman melati adalah titik-titik-titik. 3. Jika kita ingin mengetahui cara merawat suatu tanaman, maka kita harus bertanya kepada titik-titik-titik. Nah, itu anak-anak ya, tugas pertama dari pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran matematika. Ayo kita mengamati. Nah, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Tumbuhnya merambat ya anak-anak ya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini tanaman atau pohon sirih, yaitu tumbuh dengan merambat seperti yang terlihat pada gambar. Nah, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daunnya runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya kira-kira 2 dengan 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas ya. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari matematika tentang garis bilangan. Nah, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, sudah terlihat ya garisnya ya. Nah, ini dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Nah, garis bilangan dimulai dari angka 0 ya anak-anak ya.
Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, dan 3, kemudian dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kita bantu Siti untuk melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Nah, posisi A ini awal mula ada di angka 0. Kemudian setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih itu menjadi panjang, menjadi ke angka B. Nah, angka 2. Nah, ini A, kemudian ini B. Nah, A dan B dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2 ya. Dari 0 ya. 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, anak-anak sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kita perhatikan gambarnya, garisnya dari A dan B. Nah, itu bentuk panjangnya ya anak-anak ya, perubahannya. Nah, sekarang kita lanjut contoh lainnya anak-anak. Kita perhatikan. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari 0 sampai dengan 10. Nah, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, dari 0 ke angka 3. Selanjutnya, ini kita anggap A ya anak-anak ya. Nah, kemudian beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. 1, 2. Jadi angka 3-nya nggak dihitung anak-anak ya. Karena A mulai dari sini, 3. Beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. 1, 2. Nah, jadi ada di angka 5. Nah, ini yaitu huruf B. Nah, 3 kemudian ditambah 2. Nah, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, anak-anak mudah ya anak-anak ya. Kalian perhatikan, kemudian kalian amati. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya, maksud dan tujuannya. Nah, ini ya, ini A yaitu angka 3 dan B ada di angka 5. Jadi penjumlahannya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini 3. 1, 2, 3. Ini 2 disebut 2 karena dari sini anak-anak ya. 1, 2. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini jawabannya 5. Nah, anak-anak mudah-mudahan sampai di sini kalian dapat mengerti ya. Nah, anak-anak selesai sudah pelajaran matematika. Waktunya kalian mengerjakan tugas yang kedua yaitu pelajaran matematika. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, 4 ya, tadi sampai 3. Sekarang lanjut 4. 5 tambah 2 sama dengan titik. Nah, 0 sampai dengan 12. Kalian buat garisnya sama ya, seperti pada gambar. Kemudian nomor 5, 3 tambah 8 sama dengan berapa? Nah, kalian buat tanda panahnya. Kalian buat angka 0 sampai dengan angka 12 ya anak-anak ya. Sekarang lanjutnya nomor 6, 4 tambah 4 sama dengan titik. Kalian buat garisnya, kemudian buat angkanya 0 sampai dengan 12 ya. Tadi sudah diberikan contohnya, kalian tinggal mengikuti saja ya. Kemudian nomor 7, 6 tambah 3 sama dengan titik. Nah, kalian buat garisnya sama seperti di layar, 0 sampai dengan 12.
Kemudian lanjut nomor 8, 3 tambah 9 sama dengan titik-titik-titik. Kalian buat garisnya dari 0 sampai dengan 12. Nah, itu anak-anak ya, tugas yang kedua dari pelajaran matematika. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang terakhir. Kita akan membahas yaitu tentang SBDP. Ayo mengamati. Nah, Siti sedang membantu ibu merapihkan lemari baju. Nah, di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Kemudian si Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik tersebut. Ada bermacam-macam motif daun dan juga bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Lalu, setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ya, ini dia anak-anak ya. Contohnya motif tumbuhan. Ya. Kita akan menghias dekoratif ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas yang terakhir. Pelajaran SBDP tugas yang ketiga. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Motif hias akan lebih indah jika diberi titik-titik-titik. Kemudian 10 warna yang cocok untuk motif daun adalah titik-titik-titik. Gampang sekali ya anak-anak ya. Baiklah anak-anakku semua, materi hari ini telah selesai di pembelajaran yang pertama. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini di subtema yang ketiga yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga dapat kita amalkan ya anak-anak ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.